Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini sudah sarapan belum? Nah, kami mahasiswa dari Universitas Jember akan mensosialisasikan tentang pemanfaatan jerami sebagai pupuk kompos. Sebelum saya memulai materi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Fitria Dwi Lestari, biasa dipanggil Fitria. Perkenalkan Bapak, Ibu, saya Aprilia Tricayani, biasa dipanggil April. Perkenalkan, nama saya Desi Silvianti, bisa dipanggil Desi. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan jerami sebagai pupuk kompos. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu kan apa itu jerami? Jerami adalah limbah yang dihasilkan dari tumbuhan seperti padi, jagung, dan lain-lainnya. Nah, pasti kalau bapak-bapak ibu-ibu selesai panen, kan ada tuh jeraminya. Pastinya jeraminya dibiarkan begitu saja atau mungkin juga dibakar. Kalau dibakar kan pastinya menimbulkan polusi. Terus kalau dibiarin, terus ya merusak pemandangan sawah. Karena jujur saja, menurut saya dan teman-teman saya itu, sawah tuh punya pemandangan yang bagus dan indah untuk dilihat. Jadi kalau jeraminya dibiarin gitu saja kan sayang banget. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, setelah ini kalau sudah panen, pastikan ada jerami. Jeraminya nanti bisa diaplikasikan sesuai dengan materi yang akan kita bahas nantinya. Nah, terus apa sih manfaat-manfaatnya? Manfaatnya nanti bakal dikasih tahu kok sama rekan saya. Nah, di sini saya hanya mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk memanfaatkan jerami sebaik mungkin. Kan jeraminya gratis, nggak perlu beli. Jadi buat apa coba kalau kita hanya buang atau dibakar saja? Mending dimanfaatkan aja. Nah, setelah ini akan dipaparkan tentang cara-cara pembuatan jerami sebagai pupuk kompos oleh rekan saya. Nah, Pak, Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan dan juga cara pengaplikasian pupuk kompos dari jerami. Nah, untuk bahan yang kita gunakan yaitu jerami, kemudian kotoran sapi. Nah, kotoran sapi di sini yang sudah didiamkan 2 minggu ya Pak, Bu, bukan kotoran sapi baru. Nah, kemudian bahan yang lain yaitu dekomposer. Dekomposer ini pengurai yang digunakan untuk mempercepat pembuatan pupuk kompos. Dekomposer sendiri dapat Bapak dan Ibu temukan di toko kimia terdekat. Nah, bahan yang terakhir yaitu air. Nah, untuk tempatnya sendiri, kita menggunakan bak, Pak, Bu. Untuk perbandingan kotoran sapi dengan potongan jerami yaitu 2:1. 2 untuk kotoran sapi dan 1 untuk potongan jerami. Nah, untuk susunannya di dalam bak, pertama-tama kita masukkan jerami sekitar 20 cm. Kita ratakan di dalam bak, kemudian di atasnya diletakkan kotoran sapi. Kemudian disemprot dengan dekomposer yang telah dicampur dengan air. Nah, Pak, Bu, dilakukan secara berulang-ulang sampai bahannya habis. Setelah itu, wadah baknya ditutup dengan plastik. Nah, plastiknya bisa ditutup kembali dengan papan supaya tidak terbuka. Nah, itu untuk menjaga kelembapan di dalam bak. Nah, untuk seminggu kemudian pupuknya diaduk untuk meratakan kelembapan. Nah, jika dirasa ada yang kurang lembab, bisa ditambahkan air, Pak, Bu. Nah, kemudian ditutup kembali dan minggu-minggu berikutnya dilakukan pengadukan kembali sampai minggu ketiga. Nah, untuk minggu ketiga ini biasanya sudah jadi, Pak, Bu, karena pupuknya ini sudah berwarna kehitaman dan teksturnya juga sudah gembur, juga tidak panas, jadi siap untuk diaplikasikan. Nah, pupuk ini bisa diaplikasikan secara langsung atau diratakan di tanah, kemudian ditunggu 3-7 hari atau 1 minggu untuk menyamakan suhu antara pupuk dengan tanahnya. Nah, cukup mudah kan bapak-bapak, ibu-ibu untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasian dari pupuk kompos jerami ini. Nah, daripada dibuang, mending kita gunakan untuk membuat
pupuk kompos. Bapak, Ibu-ibu, kelebihan yang dapat kita ambil dari pemanfaatan jerami sebagai pupuk kompos adalah yang pertama adalah lebih berkualitas, di mana pupuk kompos ini mampu menyediakan unsur makro dan mikro yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pupuk kimia. Selanjutnya, cepat dan praktis. Dan yang terakhir adalah aman bagi lingkungan. Pupuk kompos ini juga lebih ramah lingkungan, dapat memperbaiki unsur tanah, di mana dapat menyebabkan tanah menjadi lebih ringan untuk diolah dan mudah ditembus oleh akar. Selanjutnya, dapat meningkatkan daya menahan air sehingga tanah dapat menampung air lebih banyak. Dan yang terakhir adalah dapat memperbaiki kehidupan biologis tanah. Pemanfaatan jerami sebagai pupuk kompos ini sudah diterapkan di beberapa daerah. Contohnya adalah di Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, di Buleleng, Bali, dan di Sri Tanjung, Sukorambi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mengerti kan bagaimana cara membuat pupuk kompos dari jerami? Kami harapkan selanjutnya bapak ibu dapat menerapkannya ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.